dan perdana atas arahan Bapak Presiden dengan melihat berbagai perkembangan yang ada. Alhamdulillah teman-teman semua, kita tahu bahwa Selat Hormuz sekarang lagi ditutup akibat dinamika perang antara Israel, Amerika dan Iran. Dan ini dampaknya tidak hanya pada dampak perang tapi juga berdampak pada energi global. Kita tahu bahwa di Selat Hormuz itu melewati kurang lebih sekitar 20,1 juta barel per day. Jadi Selat Hormuz itu supply global itu 20,1 juta barel per day. Di mana 20,1 juta barel per day itu termasuk di dalamnya adalah Indonesia melakukan impor crude dari Middle East yang melewati Selat Hormuz. Namun dengan berbagai macam dinamika yang ada, alhamdulillah ternyata setelah tadi kita detailing, dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil. Jadi secara keseluruhan impor kita untuk crude 20-25% dari Selat Hormuz, selebihnya tidak dari sana. Apa strategi yang harus kita lakukan agar kita tidak terperangkap dengan dinamika global? Jujur saya katakan bahwa dari intelijen kami, dari kajian kami, dari komunikasi kami dengan berbagai negara di dunia, sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu, ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 2-4 minggu, tapi keyakinan kami setelah kami melakukan kajian, ini tidak akan bisa kita ramalkan kapan selesai. Sekali lagi saya katakan bahwa ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat. Nah dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Yang kedua, impor kita kan untuk solar kan udah selesai. Yang kita impor sekarang bensin. RON 90, 93, 95, 98. Alhamdulillah secara kebetulan untuk mengimpor jenis bahan BBM seperti ini tidak kita lakukan dari Middle East. Tapi kita lakukan dari negara-negara di luar Middle East, termasuk dalamnya adalah Asia Tenggara. Jadi ini relatif nggak ada masalah. Yang ketiga adalah persoalan LPG. LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun dan tahun ini dinaikkan menjadi 7,8 juta ton. 70%-nya sekarang kita ambil dari Amerika. 30%-nya dari Middle East, dari Saudi Aramco. Kita tahu bahwa dari informasi dinamika ketegangan di Timur Tengah juga terkait dengan Saudi Aramco, itu juga kena kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Yang ketiga, yang keempat adalah pasti dampaknya kepada persoalan harga. Kita tahu bahwa di dalam APBN kita harga ICP itu $70 per barel. Dan sekarang sudah naik menjadi 78 sampai $80 per barel. Ini yang akan kita harus hati-hati. Ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara. Tapi di sisi lain dengan kenaikan harga ICP itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusikan kurang lebih sekitar 600.000 barel sampai 600.000 lebih barel per day. Nah selisih ini yang sedang kita hitung. Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita. Khusus untuk menyangkut dengan persiapan hari raya, Hari Raya Idul Fitri bulan puasa, alhamdulillah teman-teman, saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita, crude, BBM, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari, enggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional. Berikut pasti ada pertanyaan adalah bagaimana dengan persoalan PLN? Saya
mencoba untuk melihat dinamika itu juga, teman-teman media, bahwa RKAB untuk batu bara dan nikel itu memang kita lagi menata, kita melakukan penyesuaian. Kenapa kita menata? Karena memang ini kita hitung betul antara supply and demand. Idealnya adalah batu bara kita produksi banyak, volumenya besar, tapi harganya juga harus bagus. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kita produksi banyak, tapi harganya kan lagi jatuh. 43% dari total batu bara yang diperdagangkan itu disuplai dari Indonesia. Total batu bara yang diperdagangkan di dunia itu 1,3 miliar ton. Dan kita menyuplai kurang lebih sekitar 500 sampai 550 juta ton. Tapi apa yang terjadi? Harganya bukan kita yang mengendalikan. Harganya di luar yang mengendalikan. Ideal harganya bagus, karena supply and demand-nya, supply-nya besar, demand-nya sedikit, maka harganya jadi murah. Kita harus memaknai bahwa pengelolaan sumber daya alam kita, ini barang milik negara. Dan negara ini dikelola harus dengan hati-hati. Pemerintahan tidak akan pernah berhenti. Pemimpinnya yang berganti, suatu saat bukan lagi saya jadi menteri. Kita mempersiapkan kepada generasi berikut. Jadi jangan kita mengobrol murah barang-barang kita. Nah kaitannya dengan itu, dengan kita melakukan penataan terhadap RKAB, dengan memprioritaskan untuk memaksimalkan memenuhi kebutuhan nasional. Termasuk dalamnya adalah kebutuhan PLN. Untuk kebutuhan PLN, teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia, saya memastikan bahwa sampai dengan bulan Maret, April, no issue. Karena kita mengikuti terus perkembangan kebutuhan batubara terhadap PLN. Dengan tetap memperhatikan kualitas dan harga yang ekonomis. Ini yang sekarang kita lagi tata. Tujuannya apa? Agar jaminan pasokan dalam negeri bisa kita pastikan tersedia. Tapi juga harga juga bagus supaya pengusaha juga bisa dapat harga yang baik. Tapi juga mampu kita mengelola sumber daya alam kita dengan berkesinambungan yang baik. Kita harus menjaga ini agar anak cucu kita yang suatu saat akan memimpin negara ini juga, mereka harus juga bisa melanjutkan dengan baik. Lingkungan kita juga harus melakukan dengan baik. Tidak boleh kita melakukan penambangan dengan jor-joran tanpa memperhatikan nilai yang baik dan lingkungan yang baik. Saya pikir itu beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan hasil rapat Dewan Energi Nasional yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Umum Dewan Energi Nasional kepada kami untuk mampu menjabarkan, membuat hal-hal yang penting strategis untuk keberlangsungan dan stabilitas energi nasional kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang pertama adalah menyangkut dengan dua kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Kita sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang itu problem, tapi bukan sesuatu itu masalah yang sangat penting. Yang kedua terkait dengan persoalan minyak kita yang 20 hari, sekarang 23 hari. Memang standar nasional kita, storage kita harus bangun storage dulu Pak. Kalau Bapak bikin 240 hari, makanya kita sekarang mau bangun storage untuk minimal 3 bulan. Kalau kita impor sebanyak itu, kita mau taruh di mana? Itu kira-kira problem kita. Dan ini terjadi bukan, kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, memang faktanya begitu negara kita. Dan kita harus perbaiki kan gitu. Nah yang ketiga adalah terkait dengan apa tadi yang ketiga? Protectionism, saya pikir begini ya, kita tidak melakukan impor sama sekali dari Thailand. Kita tidak melakukan impor dari Thailand. Untuk BBM-nya itu kita ambil dari Singapura sama Malaysia. Jadi dan kontrak kita sudah kontrak jangka panjang. Jadi relatif oke. Dan kita sudah cek satu persatu ya. Gitu. Iya. Dokumen ART yang kita tekan itu kan salah satu komitmen kita adalah kita membeli BBM, crude BBM dan LPG di Amerika kurang lebih sekitar 15 billion US dollar. Dan ini merupakan bagian yang telah kita, yang sekalipun sudah diputuskan untuk di pengadilan mereka untuk dianulir, tapi kan kita harus punya komitmen dong. Dan apalagi kalau harganya itu ekonomis dan win-win, ya kenapa tidak? Dan ini sudah kita lakukan komunikasi ya.
25% dari total crude yang kita pesan dari Middle East itu akan dialihkan. Ya, 25%. Ya, kalau menyangkut dengan harga itu kan dinamika pasar. Ya pasti akan terjadi dinamika naik turun ya. Tetapi kalau untuk nikel, sekali lagi ini penataan ya. Makanya RKAB-nya betul-betul kita lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai supply lebih besar daripada permintaan. Itu pasti harga turun. Nah sekarang kita menjaga keseimbangan agar harganya naik. Harapan saya sebagai Menteri SDM adalah harga naik. Kalau harga naik, pengusahanya dapat untung, rakyatnya juga dapat yang di sekitar tambang itu kalau mereka bekerja sebagai kontraktor tambang. Yang ketiga, negara bisa mendapatkan pajak yang baik, royalti yang baik. Itu idealnya ya. Oke, saya pikir cukup. BBM dalam negeri itu kan dibagi menjadi dua. Ada harga yang disubsidi, ada harga yang diserahkan kepada pasar. Kalau harga yang disubsidi, yang bensin, Pertalite, itu mau naik berapapun tetap harganya sama. Sebelum ada perubahan dari pemerintah. Tetapi kalau untuk non subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuatif berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya. Kan itu kan sudah terjadi bukan baru sekarang kan. Dan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya berdasarkan Permen tahun 2022. Bahwa harga itu bisa, kalau yang non subsidi itu bisa terjadi dinamika. Tapi kalau yang subsidi, selama tidak ada kebijakan baru dari pemerintah, maka harganya tetap sama. Termasuk dengan subsidi solar. Sampai dengan kami rapat tadi belum ada. Jadi aman-aman saja. Hari raya yang baik, puasa yang baik, insya Allah belum ada kenaikan harga BBM ya. Oke. Kami akan targetkan FS lagi berjalan dan ditargetkan di tahun ini pembangunannya udah mulai dilakukan. Jangan tanya saya bulannya bulan apa ya. Lokasinya di daerah Sumatera. Ya, Sumateranya pun jangan tanya saya di kabupaten apa. Ya. Oke, saya pikir apa itu dek? Ya, tadi kan saya bilang storage dulu, ya. Yang lain-lainnya kita bicarain. Kalau minyak jadi, minyak selama ada crude-nya, sekarang kan pabriknya kita lagi dorong. Sekarang kan kita pingin untuk di dalam negeri semua. Sekarang solar sudah bisa kita bangun. Sekarang kita lagi dorong untuk BBM kita itu untuk di kilang-kilang kita di Pertamina untuk round 93, 95, 98. Ini kan akan jadi di 2027. After juga kita akan dorong untuk bangun dalam negeri. Supaya ke depan yang kita impor itu tinggal crude-nya. Kalau crude-nya ada, itu tinggal kita punya kilang refinery kita yang akan bangun. Sehingga dia masuk in out. Karena itu kan untuk kebutuhan dalam negeri kita. Baik, teman-teman media semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.